Yo, what's up again my dudes? Welcome again to my video. So, di video kali ini gue bakal membahas tentang apa sih itu wibu dan sejarahnya gimana sih gitu kan. Jadi kemungkinan video ini bakalan panjang. Jadi semua timestamps-nya gue bakalan taruh di deskripsi kalau kalian pengen nge-skip atau kalian pengen info yang sekedarnya aja. Tapi kalau kalian pengen dengerin gue secara penuh, tonton aja sampai habis ya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja Meme Hub Community. Di channel ini gue sering banget udah bahas-bahas hal-hal tentang perwibuan ya. Mulai dari apa itu Hatsune Miku, apa itu Season, apa itu Dakimakura, dan lain-lain. Banyak banget kenapa Sagiri disebut. Tapi gue inget tentang satu hal, kenapa gue nggak bahas tentang wibu itu sendiri. Nah mungkin topik ini kalian udah tahu mungkin ya, apa sih kata di balik wibu. Tapi kalau kalian belum tahu sejarahnya, kalian bisa lihat timestamp di bawah buat lihat sejarahnya aja tuh. Misalnya kalian pengen info yang lain, kalian bisa lihat timestamp saja di bawah pokoknya. Nah jadi di video kali ini, seperti yang gue bilang tadi, gue bakalan bahas tentang apa sih itu wibu dan kenapa kita tuh dipanggil wibu gitu, dan gimana sih sejarah sebenarnya itu gimana gitu, kita nggak tahu kan. Nah banyak orang yang mengartikan bahwa orang-orang yang suka anime itu adalah wibu. Ya overall benar, tapi masih tetap salah. Jadi orang-orang yang suka anime itu belum tentu adalah seorang wibu. Kenapa? Kata wibu sendiri sebenarnya adalah kata dari bahasa Inggris yang dituliskan sebagai webu atau wibu bacanya, yang memiliki makna orang-orang non-Jepang yang sangat terobsesi dengan kebudayaan Jepang dan seolah-olah hidup di Jepang. Atau mungkin wibu taunya itu dengan istilah wapanis. Ya, wanna be Japanese. Aku mau jadi orang Jepang. Selain itu mereka juga dianggap nggak menghargai kebudayaan mereka sampai hingga tahap yang parah banget, kayak udah gue bukan orang Indonesia gitu contohnya gitu. Kalau gue masih orang Indo, ya santai-santai. Gue bukan gue wibu pemula. Nah, itu makanya segmen ini namanya wibu pemula. Nah, istilahnya itu sering disebut sebagai Japanophilia. Kata wibu sendiri berasal dari cuplikan komik Perry Bible Fellowship karya Nicholas Burewe yang waktu itu tuh nggak ada maknanya gitu. Wibu tuh nggak ada maknanya. Pada pertengahan tahun 2000-an dari forum 4chan, kata ini menggantikan sebuah kata yaitu wapanis. Jadi wapanis itu diganti kayak jadi wibu. Bagi yang nanyain kenapa forum 4chan bisa ngerubah, karena kata wapanis waktu itu tuh diganti karena di ban di forum 4chan. That's why digantiin sama yang namanya wibu. Ya, sekali lagi bagi yang belum tahu wapanis itu apa ya, wapanis itu singkatan dari wanna be Japanese. Jadi dia mau jadi orang Jepang gitu, padahal bukan orang Jepang. Dan itu biasanya dipakai sebagai ejekan orang-orang yang maniak banget terhadap budaya Jepang gitu. Jadi itu bukanlah kayak kepanjangan dari suatu bahasa atau gimana, tapi itu sebenarnya kata serapan dari bahasa asing gitu ya. Bahasa Inggris, webu. Mungkin kalian udah sering dengar dengan ucapan-ucapan seperti Ohayo, Oyasumi, Gomenasai, Todejobu, atau mungkin apalagi banyak lagi kayak Sonendeska atau apapun lah itu ya. Nah biasanya orang-orang seperti wibu itu yang suka dengan kultur Jepang itu biasanya bakalan menggunakan kata-kata Jepang seperti itu di keadaan umum gitu. Ya orang kan nggak connect gitu ya. Apa naon atau arigato nggak tahu aing gitu kan jadinya. Jadi ya orang wibu tuh kayak nggak tahu tempat lah, nggak tahu di mana tempat lu harus berbahasa Jepang. Gitu. Sorry hamster gue ribut banget. Nah selain itu wibu juga sering menutup diri. Jadi karena mereka tuh kayak istilahnya namanya tuh no life ya, no life, atau istilahnya sebenarnya no life aslinya, kata aslinya tuh kayak nggak punya kehidupan gitu lah ya. Ya makanya biasanya wibu tuh sering dianggap aneh gitu sama orang-orang umum gitu. Jadi kalau misalnya gue nih nonton anime nih, ih lu wibu ya, makanya tuh kayak ada gitu, ih wibu. Makanya ada tuh kayak gitu Bang Eno ya. Ya karena di sekitaran gue juga gitu. Gue nonton anime ini, wibu. Nah jadi biasanya wibu itu gak pernah keluar kah bang? Ya pernah lah, paling ya keluar rumah itu cuma ngikutin kayak event-event Jepang kayak Romusa bukan event Jepang kayak misalnya Japanese X Korea yang waktu itu kayak ada banyak banget perselisihan ya antara itu. Ya nanti itu kita bahas nantilah. Atau mungkin keluar itu buat ngadirin event sebagai cosplayer ataupun sebagai ya pengunjung biasa gitu. Biasanya sih kayak gitu. Dan mungkin kan ada yang bertanya, wibu tuh apakah nggak ada tanda-tanda lain dia wibu kah? Apakah punya merchandise atau gimana gitu ya? Of course ada boy, santai. Ya of course banget gitu ya kan. Wibu tuh pasti
punya koleksi benda merchandise lah ya, merchandise dari anime atau manga yang mereka sukai sendiri gitu ya. Dan salah satunya adalah Dakimakura. Jadi bagi kalian yang belum nonton Dakimakura ya, apa sih itu bantal Dakimakura, kan bisa tonton di sini ya. Dan ciri-ciri lainnya dari wibu tuh adalah salah satunya adalah dengerin lagu-lagu Jepang atau lagu-lagu opening anime atau ending anime bebas. Kayak ada juga yang J-pop, kadang ya itu wibu juga. Beberapa ya, nggak semua J-popper tuh wibu semua, enggak. Jadi ada beberapa juga yang nggak wibu, ada juga yang wibu gitu. Dan biasanya mereka juga nonton yang namanya istilahnya dorama. Jadi sebutan dorama ini itu kayaknya kalau menurut apa yang gue tahu ya, itu sebenarnya kayak buat ngimbangin J-popper kan punya K-drama. Kita masa J-drama gitu, aduh aneh banget. Mau diunik-unikin nih dorama ya, menurut gue gitu. Ya nggak tahu lah kan, kalau misalnya tahu kenapa disebut dorama atau karena emang drama doang atau ejaan bahasa Jepang doang, kan bisa komen di bawah ya. Gue tunggu. Dan ya mungkin segitu aja, tapi gue ada bonus. Jadi kenapa sih wibu itu suka dengan karakter 2 dimensi yang datar itu? Oke, ini sebenarnya gue bakalan pisah menjadi video apa sih itu waifu dan apa itu husbando. Cuman karena ya ini bonus, istilahnya ya flick aja deh gitu kan. Ya istilahnya sedikit pengetahuan aja. Jadi wibu tuh nggak bisa dipisahin yang samanya waifu ataupun husbando ya. Bahkan seringkali perdebatan waifu dan husbando ini yang nggak penting sama sekali menurut gua ya. Itu bahkan sampai bisa kayak bikin konflik sendiri di sosmed gitu, ataupun di dunia nyata juga kadang sempat gitu kejadian kayak gitu. Ya, gue bakalan bikin video sendiri sih about waifu dan husbando. Jadi tunggu aja videonya. Mungkin setelah video ini tayang minggu depan ya, mungkin gue bakalan bikinin video kayak gitu. Oh ya, by the way, gue bentar lagi mau KSN atau kompetisi sains nasional gitu. Gue ngambil informatika, jadi ya doain gue. Kami sama no. Gak, udah. Oke, segitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, subscribe. Dan kalau kalian wibu, kalian masih suka channel ini, dan see you next time. Bye bye. Peace out. Cut.